muslimun. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian, marilah kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari nikmat Allah adalah saat kita mendapatkan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam kajian setelah bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan di malam hari ini kita masih bersama hadis Jibril, hadis yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi tentang muraqabatullahi ta'ala. Mesti yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Mesti yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita semuanya. Maka para jamaah, di antara sarana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam mengevaluasi kualitas sholat kita semuanya. Maka dalil ini diangkat dalam bab muraqabah karena di dalam sholat orang mesti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membedakan mana sholat orang beriman dan mana sholat orang munafik. Karena kita tahu orang munafik juga melaksanakan sholat, wala yadhkurunallaha illa qalila, akan tetapi kata Allah mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Maka untuk menambah bekal kita tentang perasaan diawasi oleh Allah dan keyakinan bahwasanya Allah mengawasi kita dengan memperbaiki tata cara sholat kita. Di pertemuan sebelumnya saya telah sampaikan bahwa Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan syarat sahnya sholat tidak seluruhnya, tetapi hanya sebagiannya saja yang telah kita bahas berkaitan dengan waktu-waktu sholat, kemudian bersuci, kemudian menghadap kiblat. Dan pembahasan menghadap kiblat kita akan angkat di kesempatan kali ini. Tetapi sebelumnya Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga membahas tentang syarat sah sholat. Kalau di layar ini poin keempat, suci dari hadas, berarti berkaitan dengan at-thaharah, suci badannya, pakaiannya, dan tempat untuk melaksanakan sholat. Dan ini adalah bentuk bukti bahwasanya kita menjaga kesucian diri kita, badan kita dari najis, pakaian kita dari najis, dan tempat sholat kita dari najis. Walaupun orang di sekitaran kita tidak tahu. Ustadz, orang kan tidak tahu saya kentut atau tidak. Iya, karena Anda melaksanakan berwudu, menjaga diri dari hadas, itu bukan karena orang tetapi karena Allah. Inilah mungkin kurang lebih makna dari kenapa pembahasan dalil ini dimasukkan pembahasan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Walaupun kentutnya antum tidak kedengaran orang tidak tahu antum kentut, tapi kan Allah tahu. Ya, Allah tahu. Bahkan para jamaah, kembali kita ingatkan hadis yang sahih tentang apa yang akan terjadi kepada diri kita sudah diketahui oleh Allah. Ya, apa yang akan menimpa kita itu sudah diketahui oleh Allah sebelum terjadi. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, telah dicatat apa yang akan kita kerjakan. Artinya antum akan mengerjakan amalan-amalan rahasia. Bagi antum perasaan rahasia, ya,
tapi bagi Allah tidak ada yang rahasia di hadapan Allah. Ya. Maka dengan adanya pembahasan ini terkhusus tentang masalah bersuci, para jamaah, Imam Al-Utsaimin menjelaskan sekilas tentang disyariatkannya mengusap kaos kaki atau sepatu ketika berwudu. Jadi dengan kajian ini, ya, bagi yang belum pernah melaksanakan sunnah mengusap ini, dianjurkan untuk dikerjakan walaupun hanya sekali, untuk meraih keutamaan pahala sunnah Nabi. Termasuk antum saat ini mungkin ada yang merasa di waktu subuh dingin karena mungkin antara peralihan musim panas, musim hujan ke musim panas, atau bagaimana kondisinya dingin misalkan. Maka antum dengan kajian ini diingatkan oleh Imam Al-Utsaimin, bagian daripada sarana merasa diawasi oleh Allah adalah jadikan kaos kaki antum sarana untuk melaksanakan ibadah. Bukan hanya kebiasaan. Antum ke kantor pakai kaos kaki. Kenapa? Karena nanti akan ditegur sama pimpinan antum kalau nggak pakai kaos kaki. Berarti itu urusannya apa? Kebiasaan, urusan dunia. Tapi ketika antum pakai kaos kaki di dalam sholat, Ustaz, anak nggak sakit Ustaz. Iya, karena kita dapatkan bagian daripada penjelasan Imam Al-Utsaimin rahimahullah ketika membahas bab merasa diawasi oleh Allah adalah beliau mengingatkan tentang keutamaan mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu. Bagi yang belum pernah menjalankannya, maka ini diingatkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan telah kita bahas dalam kajian fiqih thaharah. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang ketiga yang diangkat oleh Imam Utsaimin dengan beberapa catatan, yaitu tentang menghadap kiblat ketika sholat. Menghadap kiblat ketika sholat. Asumsikan saja ini Ka'bah, ya. Umat Islam itu kan melingkar. Ada yang di daerah yang barat, timur, utara, selatan, katakan kan. Ka'bah ada di Makkah. Bagi kita orang Indonesia, Ka'bah itu searah dengan arah apa? Arah barat, kan gitu, ya. Jadi kiblat kita mengarah kemana? Ke arah barat. Di sini para ulama mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk kepada para jamaah yang memiliki masjidnya melenceng sedikit dari arah kiblat, ya, melenceng sedikit dari arah kiblat. Menurut para ulama, dan ini jumhur para ulama mengatakan tidak dipermasalahkan masjid-masjid kita kalau melenceng dari arah kiblat, ya, hanya beberapa derajat saja selama arahnya arah menuju Ka'bah juga. Misalkan begini, yang melenceng betul-betul melenceng kan begini. Misalkan antum kan kiblat itu kemana? Ke Ka'bah, ya, dan bukan kepada jasadnya Ka'bah. Bukan kepada jasadnya Ka'bah, tetapi arah kiblat, artinya tidak mesti harus tepat kepada titiknya Ka'bah gitu. Misalkan ini Ka'bah, ya. Ketika antum membidik arah kiblat, tidak mesti tepat kepada bentuk jasadnya Ka'bah. Kesininya kah, kesininya kah, kesininya kah? Yang penting kepada arahnya, bukan kepada ainul Ka'bahnya, tetapi kepada jihatul Ka'bah, kepada arahnya Ka'bah di mana? Bagi orang Indonesia di arah barat. Maka kalau baratnya melenceng sedikit Ustadz, tapi arahnya menuju ke Ka'bah juga, tetap masjid tersebut jangan dipaksakan harus dirubah mimbarnya, geser dan seterusnya, termasuk karpetnya. Kecuali misalkan kalau melencengnya jauh banget. Misalkan Ka'bahnya di sini,
dia mengarahnya ke arah sebelah kanan atau sebelah kirinya, maka jelas ini apa? Arah kiblatnya jelas-jelas melenceng. Dan pembahasan kita para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Imam Al-Utsaimin pada kesempatan kali ini bahwa ada 3 hal tidak wajib menghadap kiblat ketika sholat. Ada 3 golongan orang ketika sholat dia tidak wajib menghadap kiblat. Yang pertama, apabila kondisi fisik kita lemah, sakit, maka diperbolehkan orang yang sakit yulazimus sarir, mungkin dia sedang diimpus, diopnam, ya, atau di rumahnya dia tidak sanggup, kalau digerak-gerakan itu akan memperlambat kesembuhannya, maka dia jangan memaksakan diri harus ke arah kiblat ketika akan sholat. Dibolehkan dia walaupun tidak kepada arah kiblat. Fa aina matuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun Anda menghadap, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya arah manapun Anda, kalau Anda rasakan sakit, sakitnya keras, dan Anda tidak sanggup untuk kalau dengar adzan untuk sholat diarahkan lagi ke kiblat, diarahkan lagi ke kiblat gitu ya, ketika akan sholat, memperberat diri Anda ketika Anda sakit, maka kata Imam Al-Utsaimin, orang seperti ini yasqutu anhu fi hadhil hal istiqbalul qiblah, menghadap kiblat bagi orang yang sakit keras seperti ini, syarat ini gugur, syarat ini gugur, tidak masalah. Maka kepada para perawat dan para tim medis di rumah sakit Bahtera Mas, Bayangkara, Abu Nawas dan yang semisalnya, tolong kalau memang Anda tim medis muslim, jadikan jabatan Anda sarana untuk berdakwah. Maksud saya adalah kalau bisa ranjang-ranjang pasien itu dihadapkan ke arah kiblat, sehingga ketika pasien muslim itu sakit, mereka itu bersyukur kepada Allah dengan adanya Anda menjadi perawat atau tim medis di rumah sakit, karena Anda sedang menjalankan firman Allah dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Anda menjadi sarana kebaikan orang untuk mudah menjalankan ibadahnya, menjalankan kebaikan dan ketakwaan di rumah sakit. Tolong kepada tim medis dan yang menata ruangan rumah sakit sebisa mungkin, apalagi mayoritas rumah sakit pemerintah kita muslim, kok susah memikirkan hal ini. Jangan hanya, mohon maaf ya, saya bukan suudzon, sebagai bentuk nasihat saja. Jangan hanya Anda menjadi dokter, menjadi perawat yang dicari hanya jabatan dan uang, tapi tidak memikirkan yang di atas dunia, di atas jabatan dan di atas uang. Begini contohnya ikhwan. Rumah sakit Anda sudah berapa lama eksistensi di Kendari? 5 tahun, 7 tahun, berapa hari itu dilewati? Berapa sholat orang mengerjakan? Kalau Anda memberikan kontribusi, ranjangnya pasien mengarah kiblat, bahkan di atas atapnya terdapat isyarat kiblat ke sana, kiblat ke sana, seterusnya, sehingga yang menjaga pasien dari kerabatnya pun tidak kebingungan ketika akan sholat kemana arahnya. Berapa banyak orang ibadah di tempat tersebut karena bantuan Anda? Apa kata Nabi? Adalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebajikan, kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang menjalankan kebaikan itu. Artinya, kalau ada di rumah sakit orang sholat, tidak kebingungan mana arah kiblat gara-gara Anda sudah menetapkan, membantu arah kiblatnya. Berapa orang? Ratusan orang melaksanakan ibadah dengan jumlah kualitas kehusuannya, pahalanya, sholatnya, baca Qur'annya dan seterusnya.
maka Anda mendapatkan bagian pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan ibadah di rumah sakit Anda. Maka ini para jamaah kesempatan emas kepada tim medis khususnya dan para perawat di rumah sakit untuk memperhatikan bahwa menjadi bagian kebaikan tidak harus menjadi ustadz, ya, menyeru kepada kebaikan siapapun kita punya peluang. Ini yang pertama. Dalil yang diangkat oleh Imam Utsaimin, kenapa Ustaz orang sakit keras ini tidak masalah tidak menghadap kiblat? Dalilnya adalah dalil umum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda sekalian. Jangan jadi alasan ketika Anda diopnam di rumah sakit, Anda sadar, Anda mendengar waktu sholat telah tiba. Jangan jadi alasan ketika arah kiblat bingung nggak tahu di mana, kemudian Anda katakan, kalau gitu saya nggak perlu sholat buat saya bingung mau kemana. Tidak, ya. Justru dengan itu apa? Anda mestinya menjadi sarana kebaikan. Ini juga saya ingatkan kepada para pasien di rumah sakit. Sudah tahu Anda sakit, sudah tahu Allah yang menyembuhkan penyakit Anda, kenapa Anda tidak sholat juga? Mestinya ketika Anda sakit itu Anda bertambah rajin untuk mendekatkan diri kepada yang menyembuhkan Anda lewat perantaraan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penghibur hatiku kata Nabi dalam sholat. Sholat hiburan bagi orang sakit ataupun orang sehat. Kemudian yang kedua, orang yang tidak wajib menghadap kiblat, sholatnya sah walau tidak menghadap kiblat apabila kondisi ketakutan. Siapa di antara Anda sedang ketakutan kondisinya? Seperti orang yang kabur dari kejaran musuh. Ada orang dikejar-kejar musuh gitu ya. Kemudian dia kabur. Ketika kabur dia tahu dia harus sholat. Ya, dalam kondisi bingung begitu, dia tidak tahu masjid di mana ataupun dia sembunyi di hutan dan seterusnya, di pinggir laut dan tidak tahu arah kiblat mana, maka dia yakinkan di antara satu pilihan, oh ini kemungkinan arah kiblat, sudah ke situ arahnya, kerjakan sholat. Bagi orang yang ketakutan seperti ini, maka tidak dipermasalahkan kemanapun Anda menghadap ketika sholat. Intinya mau kondisi aman atau kondisi tidak aman, sholat tetap dikerjakan. Kondisi nyaman atau tidak nyaman, sholat tetap dijaga. Atau mungkin Anda kabur dari kejaran binatang buas. Ini penjelasan Imam Al-Utsaimin. Atau berlari dari kobaran api. Tiba-tiba Anda tahu Anda belum sholat. Khususnya para pemadam kebakaran. Itu para pemadam kebakaran semoga sering mengingatkan dirinya tentang api neraka itu lebih panas daripada itu. Artinya jangan Anda sudah tiap hari ketemu kobaran api kebakaran tapi tidak bikin takut. Sama kepada Anda para penggali kuburan di Ponggolaka. Mestinya Anda lebih takut kepada Allah dengan adanya kuburan-kuburan itu. Ya, dengan apa? Alasan seperti ini. Kemudian dalilnya apa Ustaz? Al-Baqarah 239, fa in khiftum, apabila kalian kondisi takut, farijalan, salatlah dengan berjalan, aurukbanan, salatlah dengan menaiki kendaraan-kendaraan kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam peperangan di zaman Nabi kurang lebih 58 kali peperangan. Dipimpin Nabi kurang lebih 28 peperangan. Semua peperangan ini tidak ada ceritanya sholat 5 waktu diliburkan. Ingat, perang, kematian. Sekarang wabah corona yang saya tahu masih ada. Orang takut corona malah ninggalkan sholat. Ya, ini kan lucu. Ya. Jadi orang kalau memang dia khawatir dengan wabah corona, datangi yang mendatangkan takdir buruk corona ini, yaitu siapa? Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah.
Kita bersyukur terus kepada Allah dari mulai corona muncul di sekitaran kita sampai hari ini, saya dan antum sampai detik ini masih dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Nabi juga katakan, ta'arraf 'alallahi firraha. Kenali Allah ketika lapang, ketika tenang, ketika senang, ketika sehat. Ya'rifka fisyiddah. Allah akan mengenali kita ketika kita sedang susah. Tolong manfaatkan kesehatan kita saat wabah corona masih ada saat ini dengan menjaga kewajiban-kewajiban kita, agar kalau memang kita ditakdirkan takdir buruk, Allah akan mengenali kita untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat dalam sholat sunnah dalam kondisi safar. Dalam sholat sunnah dalam kondisi safar, kata Imam Utsaimin, baik Anda di atas pesawat Tha'irah atau sayyarah, di atas mobil, au ala ba'ir, di atas kendaraan Anda, binatang Anda, misalkan Anda lihai naik kuda dari Kendari ke Kolakan naik kuda misalnya. Ya, boleh-boleh saja. Kuda-kuda antum, ya. Boleh Ustadz melaksanakan sholat sunnah tanpa menghadap ke arah kiblat dalam sholat sunnah di atas kendaraan, dibolehkan, ya, diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dan ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam. Beliau mengerjakan sholat sunnah witir, sholat malam di atas kendaraannya, ya, di atas kendaraannya. Kemudian ada pesan dari Imam Utsaimin bagi para musafir. Kita tahu, dan ana juga merasakan, antum juga merasakan, kalau naik pesawat para jamaah, orang sekarang naik pesawat mau kondisi takut, kondisi tenang, tidak sedikit orang yang tidak ingat Allah. Ya, orang ketika merasa ketakutan, mungkin yang masih ada keimanannya, dia menyebut Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang sekarang naik kapal ketakutan. Ia takut, tapi bukan takut kepada Allah. Takut kepada ombaknya, takut kepada patahnya sayap pesawat, tidak menjadikan dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita, seorang musafir hendaknya ketika sedang safar, selain menjaga sholat 5 waktu, jujur, selama antum dan saya melaksanakan perjalanan kapal, darat, udara, laut, darat, udara, tidak sedikit dari umat Islam di kapalnya, di kendaraannya dan seterusnya tidak menjaga sholat. Misalkan saya naik bis, antum naik bis, itu kan bis kalau di Jawa itu suka transit untuk makan siang. Orang itu murni makan siang. Padahal kalau orang beriman memanfaatkan momen istirahatnya kendaraan itu, supir istirahat untuk apa? Bukan hanya cari toilet, bukan hanya cari makan, bukan hanya cari tempat rebahan, tapi cari tempat untuk mewujudkan hadis Nabi, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan sholat. Transitnya kendaraan-kendaraan kita tujuannya untuk apa? Istirahat ke batinnya kita dengan sholat. Makanya banyak orang sudah kenyang tetap stres, ya, sudah istirahat tetap galau juga, sudah rehat tetap saja tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan ada di dalam sholat. Maka kalau orang beriman melaksanakan safar, sholatnya tetap dijaga. Dan kembali saya ingatkan, bagi para musafir, Anda mendapatkan bonus untuk menjamak dan mengqashar sholat. 2 waktu sholat bisa dikerjakan di 1 waktu dengan diskon besar-besaran.
Sholat duhur bisa jadi 2 rakaat, asar bisa jadi 2 rakaat, isya bisa jadi 2 rakaat, maghrib jangan 1,5, nggak mungkin. Ya, subuh tetap 2 rakaat. Kenapa? Ustadz, kenapa sih tidak diliburkan? Bukankah safar itu kata Nabi setengah dari siksa? Ya, kita tersiksa dalam perjalanan. Walaupun antum naik pesawat, antum capek. Jujur Pak, walaupun antum naik pesawat, antum capek. Saya alami memang. Ya, saya kira kemarin berangkat dari Bandung itu langsung ke mana? Ke Makassar. Makassar langsung ke Kendari. Qadarullah. Rutenya dirubah. Suka-sukanya perusahaan, kita tidak tahu. Tiba-tiba dirubah. Ya. Awalnya perjalanan niat siang, jam 10-an siang, jadi ba'da subuh. Otomatis kita prepare-nya berubah. Awalnya mau transitnya hanya Makassar Kendari, tiba-tiba Makassar Surabaya, Bandung Surabaya Makassar baru Kendari. Yang kita rencanakan cepat daripada kita harus ke Jakarta dulu. Artinya pantas, walaupun antum kondisi ber AC, adanya pelayanan dan seterusnya, tetap safar itu berat. Beratnya fisik kita tidak mungkin dibiarkan keletihan itu kecuali dengan apa? Mesti ada hiburan batin. Hiburan batin itu bukan pakai musik di telinga kita. Hiburan batin itu bukan pakai musik di telinga kita, atau dengan gibah, mencaci maki orang, menceritakan aib di tempat-tempat halte-halte, ya, pemberhentian, tidak. Tetapi hiburan batin itu salah satunya adalah dengan menjaga sholat, termasuk para jamaah. Selain sholat 5 waktu, Nabi ketika safar senantiasa menjaga sholat sunnah witir atau sholat malam atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tetap menjaganya walaupun sedang safar. Dan ini nasihat kepada kita semuanya yang senantiasa kurang perhatikan hal ini. Kemudian yang selanjutnya, kepada Anda, ini berkaitan dengan kiblat. Kepada Anda yang singgah ke tempat saudara Anda, kata Imam Utsaimin, jangan pura-pura jaim, jaga image. Ustaz, saya ini kan diustadkan, saya ini orang kajian, masa saya tidak tahu arah kiblat? Akhirnya antum sholat nggak bertanya sama pemilik rumah. Tiba-tiba sementara sholat kiblatnya membelakangi kiblat aslinya. Gara-gara apa? Jaim. Ini diingatkan oleh Imam Utsaimin berkaitan dengan arah kiblat. Yajibu ala man nazala ala syakhs dhaifan wa arada an yatanafal an yas'al anil kiblah. Bagi Anda yang singgah ke tempat kerabatnya, keluarganya, atau kepada siapa saja Anda singgah, jangan segan-segan, jangan malu-malu bertanya, walaupun jenggot antum lebat, walaupun antum dikatakan orang berilmu, tapi ketika antum singgah di suatu tempat baru bagi antum, asing bagi antum, jangan sungkan bertanya, Pak, di sini kiblatnya ke sana, ke sini, ke sana dan seterusnya. Jangan sungkan. Ini bukan malu pada tempatnya. Ya, saya malu, Ustaz. Bukan begitu malu yang benar. Kata Nabi memang al-haya'u syu'batun minal iman. Malu sebagian daripada iman. Tapi malu yang bagaimana? Malu melaksanakan kemaksiatan itu maknanya malu sebagian daripada iman. Tapi kalau malu bertanya tentang agama, itu bukan bagian daripada iman. Bukankah Nabi pernah mengatakan apa? Alaisa dawaul ai huwas su'al. Bukankah obatnya ketidaktahuan itu dengan bertanya? Ketika apa? Sahabat Ammar ibn Yasir di perjalanan mimpi basah, ya, tidak dapat air. Yang dipahami Ammar bin Yasir, mimpi basah itu mesti mandi wajib, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Waktu itu nggak dapat air, apa yang terjadi? Ya tamarrag, guling-guling di pasir. Beliau kiaskan logika dengan akal, kayaknya kalau nggak ada air ya gantinya pasir. Pasir kan banyak, air banyak, jadi guling-guling itu badan. Ya,
sampai hal ini disampaikan kepada Nabi. Bukan begitu caranya dalam hadis riwayat Muslim. Yakfika hakada, kata Nabi, cukup begini. Kalau nggak dapat air untuk mandi wajib atau untuk berwudu, cukup begini, tepukan kedua telapak tangan di atas pasir atau di atas tanah, di atas permukaan yang bersih, yang kering, kemudian ditiup, kemudian usapkan ke wajah dengan ke tangan. Telapak tangan saja, tidak sampai siku. Itu selesai. Mengganti apa? Mengganti mandi wajib atau mengganti berwudu dengan air. Begitulah apa namanya? Nabi katakan alaisa dawaul ai huwas sual. Jangan malu bertanya. Sebaliknya juga kepada ikhwah dan kepada saya dan kepada seluruh asatid, kepada seluruh kaum muslimin, mau yang ditokohkan dan seterusnya, jangan segan-segan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan itu tidak akan menjatuhkan wibawa kita. Kalau kita ditanya tidak tahu, katakan tidak tahu. Bukankah malaikat saja ketika ditanya oleh Allah tentang nama-nama makhluk di langit, para malaikat mengatakan kami tidak tahu. Imam Malik juga dari sekian puluh pertanyaan beliau katakan saya tidak tahu. Kemudian penanyanya mengatakan kepada Imam Malik, wah gimana nanti saya kalau ditanya penduduk kampung di saya? Katakan Imam Malik tidak tahu. Imam Malik, Masya Allah, Imam Darul Hijrah. Apalagi saya dan anda para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Utsaimin berkenaan dengan muraqabah ini mengalihkan kita kepada syarat yang terakhir yang beliau ingatkan, yaitu tentang niat. Ini ada poin yang saya lihat dirasa penting juga kita angkat, insya Allah masih ada waktu, berkaitan dengan niat para jamaah. Ini syarat sahnya ibadah, bukan hanya sholat. Ini air minum, antum juga punya air minum, antum punya pakaian, antum punya istri, antum punya anak yang sudah punya, antum punya pekerjaan. Banyak peluang-peluang ibadah dengan apa yang kita miliki. Berawal dari apa? Hadirkan niat atau tidak. Para jamaah, antum punya anak untuk apa? Ya, antum punya anak niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk apa? Untuk dunia, ya itulah yang antum dapat. Kalau niatnya untuk Allah, walaupun antum tidak punya anak sekalipun, tapi antum berniat, bercita-cita di hadapan Allah ketika mendengar hadis Nabi, fa inni mukatiru bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, aku bangga di hari kiamat umatku banyak. Ikhwan, walaupun antum tidak punya keturunan atau belum punya keturunan, tapi antum dengan hadis ini berharap meniatkan agar Nabi bangga kepada kita punya banyak keturunan. Walaupun antum nggak punya keturunan, dengan niatnya antum sudah dicatat pahala. Dengan niat antum. Kenapa? Karena niat antum karena Allah. Karena niat antum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya ingatkan, antum punya pakaian. Dan ingat para jamaah, pakaian yang kita miliki akan ditanya oleh Allah. Pakaian yang kita miliki akan ditanya oleh Allah. Berapa banyak pakaian antum nganggur di rumah? Nah, kalau antum memakainya saat ini, usahakan, niatkan itu untuk Allah. Makanya antum ketika berkumpul di masjid para jamaah, coba antum cek baju-baju antum. Cek baju antum sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjid. Anda itu kalau ke masjid bo'yao berhias. Anda kalau berangkat ke rumah aku, kata Allah, kalian kalau berangkat ke rumah aku, kata Allah, bo'ya bersolek lah, tampan-tampanan lah, ganteng-gantengan lah. Masa berangkat ke pesta saja antum bingung mau pakai baju mana? Masa berangkat ke pesta saja antum bingung minyak wangi yang mana lagi nih? Minggu kemarin Ustaz, baru kemarin Ustaz minyak wangi yang ini. Sekarang minyak wangi mana lagi gitu kan? Itu ke pesta. Pakai baju yang mana lagi bingung kita. Giliran sholat duhur, asar, maghrib, isya, jumatan, bajunya itu terus. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan nyucinya itu ke laundry sekali sepekan.
Dia lipat, dia simpan di jok motor, bau apa, bau debu, bau apa. Ketika sholat nggak bau minyak wangi, Allahu Akbar, bus gitu baunya. Menghadap Allah begitu, antum tidak niat, kayak nggak niat gitu. Yang ngasih rizki kepada kita selama ini, kalau betul kita ingin memperbaiki kualitas sholat kita dengan kajian muraqabah ini, coba kita cek baju-baju yang bergelantungan di lemari-lemari kita. Mana baju yang kita manfaatkan untuk, mohon maaf, coba cek itu baju, kayaknya ini pernah saya pakai pacaran, ini dulu waktu sebelum hijrah ini pernah saya pakai lulo, ini juga pernah, ada seterusnya gitu. Pernah nonton konser di MTQ, pernah. Nah, kalau betul antum pahami begitu, ingat hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan-keburukan dulu. Kalau pernah ini baju dilaksanakan, dimanfaatkan untuk bermaksiat dulu, oh ya itu dulu sah. Ya Allah, saya ingin jadikan bukti saya bertaubat kepada Engkau dengan taubatan nasuha. Saya akan gunakan baju ini dulu untuk bermaksiat. Saat ini saya gunakan untuk beribadah di hadapan Engkau, agar Engkau tahu ya Allah, aku sedang mewujudkan bukti kejujuran dalam bertaubat di hadapan Engkau. Begitu. Motor antum yang dulu motornya itu bikin ganggu orang, gitu ya, dan seterusnya, ataupun itu motor pernah jadi saksi sejarah pacaran, ya, ataupun gebetannya gonta-ganti, itu jok itu menjadi saksi itu nanti. Maka jadikan itu dihapus dengan apa? Joknya saat ini diganti dengan siapa? Istri antum. Jadi kalau istrinya minta, wahai suamiku, ojol mi ojol, jangan, ya, ada di motor kita. Kenapa? Nggak perlu bilang-bilang sama istri antum tentang pacar antum masa lalu, ya. Cukup antum dengan Allah yang tahu. Kenapa istri saya itu ketika dia minta ke naik ojol, kenapa saya tidak mau gitu? Padahal ada uangnya. Kenapa? Ada dosa yang ingin saya hapus di atas jok saya. Dengan apa? Dengan menjadikan istri kita duduk di situ. Semoga sekali duduk, Pak, sekali duduk apa? Menghapus dosa-dosa jok tersebut dengan banyaknya ikhwit. Apa itu ikhwit? Akhwat-akhwat yang dulunya entah hidungnya atau apanya yang belah, yang pernah kita jemput untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Termasuk antum Facebook saat ini. Termasuk dan seterusnya para jamaah. Ini pentingnya menghadirkan niat. Begitu juga kata Imam Utsaimin, tidak sah salat tanpa adanya niat. Nah, kepada para jamaah, tolong tenangkan batinnya bapak-bapak, hati bapak-bapak tenangkan, berniat tanpa dilafadzkan. Pak, melafadzkan niat tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak kalau sholat isya nanti mesti, Ustaz saya kalau mau sholat isya itu mesti mengatakan nawaitu sholatal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala bismillahi Allah. Ada yang begini? Wah, akbar, ya. Ada yang takbirnya itu diputar-putar itu tangan. Saya tidak tahu itu alasannya. Ya, tolong mulai detik ini, kalau betul antum merasa diawasi oleh Allah, Allah telah datangkan, Allah telah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai panduan tata cara niat kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Imam Al-Utsaimin, lam yuntiq bin niyah wala amara ummatahu bin nutqi biha. Nabi tidak pernah melafadzkan niat dan tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk melafadzkan niat. Bahkan para sahabat yang jumlahnya ribuan orang tidak pernah juga melafadzkan niat. Maka melafadzkan niat adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Pahami saja, Pak. Niat itu amalan hati. Apa itu niat? Niat itu adalah keinginan hati.
Maka di sini Imam Al-Utsaimin mengatakan ada satu kisah ya diceritakan kepada saya. Ada seorang laki-laki, ini kisah nyata nih, di Masjidil Haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang kita ke tanah suci Masjidil Haram untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki di Masjidil Haram, dia hendak sholat, mau sholat kayak kita ingin sholat. Kemudian dia mengatakan begini, Allahumma inni nawaitu an usolliya dhuhra arba'a raka'atin lillahi ta'ala khalfa imamil Masjidil Haram. Ini orang bilang begitu, kata Imam Al-Utsaimin, diceritakan kepada beliau. Orang ini mengatakan sebelum sholat, ya Allah, saya berniat untuk sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, niat sholat ini di belakang imam Masjidil Haram. Orang ini kedengaran niatnya begitu panjang. Sementara dia akan takbir, bapak yang menceritakan kisah kepada Syekh Utsaimin ini mengatakan, saya katakan sama bapak yang melafadzkan niat ini, Pak, sabar pak, sebentar, jangan dulu takbir. Ya, ada yang tersisa pak, niatnya belum lengkap. ini uji apa untuk menegur bapak ini, ya. Bapak kayaknya niatnya tadi kurang sempurna pak. Kata bapak ini mengkisahkan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, isbir baqiya alaik. Ada yang tersisa tuh, niatnya belum lengkap nih pak. Hati-hati pak. Ya. Mal baqi, maka orang itu bertanya-tanya, apa yang tersisa? Apa niat saya yang tersisa? Belum sempurna gitu kan? Maka orang ini yang mengkisahkan kepada Syekh Al-Utsaimin mengatakan, Pak, niatnya pak kalau mau sempurna tambahkan. Tadi kan bapak mengatakan, ya Allah, saya berniat sholat duhur 4 rakaat karena engkau di belakang imam Masjidil Haram, bukan imam Masjid Anwar. Imam Masjidil Haram. Itu kurang. Apa kurangnya? Kata orang ini, kurangnya pak, bapak sebutkan. Ya Allah, aku niat sholat 4 rakaat duhur ini di belakang imam Masjidil Haram ini karena engkau ya Allah di hari ini, tanggal sekian. Bisa dipahami pak? Tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, hari sekian, bulan sekian, pokoknya gelengkapi pak. Jangan disisakan sedikit pun. Kalau betul bapak ingin detail, sedetail-detailnya pak, tambah itu pak, agar tambah yakin, seyakin-yakinnya. Ini bukan untuk mencontohkan, untuk menegur. Ya, maka laki-laki itu terheran-heran. Oh begitukah? Ya. Wal haqiqah annaha mahalut ta'ajjub. Memang pantas untuk bikin orang heran. Ya. Para jamaah, ketika Nabi tidak pernah melafadzkan niat, saya niat sholat, kapan lagi saya niat sholat dilafadzkan, apalagi depan imam Masjidil Haram gitu kan, apalagi pahalanya berlipat ganda, apalagi per detail saja niatnya. Kata orang ini, Pak, bukankah Allah lebih tahu daripada detailnya niat yang bapak lafadzkan? Cukup apa yang Nabi contohkan, niat itu di hati saja. Allah lebih tahu detailnya niat Anda. Dan itu lebih mudah. Ya. Maka tinggalkanlah melafadzkan niat mulai saat ini. Jadi cukup apa? Dihadirkan di dalam hati, karena Allah maha tahu jumlah rakaat bapak-bapak, waktu bapak-bapak sholat, bagaimana gerakannya dan seterusnya. Baik, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbeda, ada beberapa keadaan ya, kalau Anda mesti menghadirkan niat. Seperti ini studi kasus, Anda ketiduran. Pernah kita bahas kemarin ya. Bagi para jamaah yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, bukan karena ketidaktahuan, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, Anda sengaja meninggalkan sholat wajib waktu SMP, SMA, kuliah, awal menikah, baru punya anak dan seterusnya, Anda tidak ada kewajiban untuk mengqadha.
Tapi yang ada adalah Anda harus wajib segera bertaubat kepada Allah. Semoga Allah menerima taubat Anda yang pernah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu bertahun-tahun lamanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Jadi bagi Anda yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak perlu memikirkan, Ustaz saya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja Ustaz. 10 waktu sholat, apakah saya mesti mengerjakan sholat maghrib berkali-kali? Salam maghrib, kemudian sholat lagi 3 rakaat, salam lagi 3 rakaat, dihitung terus? Tidak. Menurut pendapat terkuat, kalau Anda meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada solusi lain kecuali Anda bertaubat kepada Allah dan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dulu, meninggalkan sholat dengan kebaikan saat ini. Bagaimana? Laksanakan sholat, jaga sholat 5 waktu di sisa usia Anda. Semoga dengan ini Anda dihapus dosa-dosa Anda ketika dulu meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena Anda saat ini menjaga sholat dengan sengaja, dengan niatan, semoga kita menjaga sholat saat ini dengan sengaja sebagai sarana Allah menghapus dosa-dosa kita dulu yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, kecuali kalau antum ketiduran. Ada yang orang buser, restoran, kerja, banting tulang, malamnya jadi siang, siang jadi malam. Ya, dia kerja terus-terusan sampai dia ketiduran, capek. Ketika bangun dia belum sholat duhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Kata Nabi, man nama min sholatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha fala kafaratun illa biha. Siapa di antara Anda ketiduran, tertidur, terlelap, terlewat karena tidur atau lupa dari suatu sholat, lupa atau ketiduran, maka ketika Anda sadar, Anda ingat, kerjakan sholat itu berurutan. Kalau tadi duhur, asar, maghrib, isya belum sholat, maka kerjakan dulu duhurnya, baru asarnya, baru maghribnya, baru isyanya. Urutkan demikian. Ya, misalkan Ustadz, ana bangun di waktu isya, belum sholat duhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib. Maka di waktu isya apa antum kerjakan? Pertama kali duhur dulu. Imamnya sholat isya, antum niatnya sholat duhur. Inilah pembahasan dibolehkannya berbeda niat dalam amalan ibadah sholat. Berbeda niat dalam amalan ibadah sholat. Ya, jadi nanti antum misalkan baru bangun waktu isya, belum sholat duhur, kan sama-sama tuh 4 rakaat. Baik, kerjakan antum sholat dengan niat sholat duhur, mengqadha. Imamnya sholat isya dengan jamaah yang lain, nggak apa-apa. Antum salam, bangkit lagi untuk sholat apa? Sholat asarnya. Salam, bangkit lagi untuk apa? Sholat maghribnya. Salam, bangkit lagi untuk apa? Sholat isyanya. Dan jangan pakai rumus begini. Ada di antara jamaah banyak, udah sering saya dengar di sini di Kendari. Ustaz, saya terlewat sholat subuh, terus nggak sholat. Ada beberapa jamaah, dia ketinggalan sholat duhur atau asar atau maghrib atau isya, konsultasi. Ya, saya nggak sholat Ustaz. Kenapa? Kan sudah lewat waktunya Ustaz, sudah masuk waktu yang lain. Terus antum nggak sholat? Tidak Ustaz. Bukan begitu caranya. Ya, jadi kalau antum tadi ketiduran sholat subuh sampai sebelum matahari terbit gitu kan, tiba-tiba Ustaz saya bangun, mataharinya sudah terbit duluan, ayam sudah berkokok dan seterusnya. Anak baru bangun Ustaz jam 7. Terus bagaimana? Anak nggak sholat subuh, berangkat ke kantor? Iya. Nggak merasa bersalah? Betul-betul. Antum harus merasa bersalah. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Tapi kan Ustaz saya lupa. Iya. Ketika antum lupa, rumusnya dalam sholat itu apa? Kerjakan sholat di mana-mana antum ingat, walaupun waktunya telah lewat. Iya. Jadi Ustaz di jam 8 Ustaz saya di kantor, ke masjid untuk sholat subuh. Iya. Karena itu tanggungan di hadapan Allah untuk antum. Bagi para jamaah, nah ini evaluasi sekarang. Bagi yang dulu
ketiduran atau lupa dari beberapa sholat, ya, coba antum hitung-hitung, yang antum ingat berapa sholat yang antum tinggalkan karena lupa atau ketiduran. Sholat apa? Absen, checklist. Oh ini saya pernah sholat subuh ketiduran. Yang paling sering biasanya sholat subuh. Yang paling sering sholat subuh. Nah, maka antum hitung berapa kali tuh ketidurannya, maka itulah yang harus diqadha. Para jamaah, kemudian satu tambahan terakhir dari pembahasan kita saat ini adalah tentang pembahasan sepertinya panjang, berkaitan dengan merubah niat. Bolehnya merubah niat dari suatu sholat menuju sholat yang lainnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda.